Lai Pak, lai. Tahun berapa Pak? Tahunnya berapa ya? Coba carilah di situ Pak. Kenapa tak Bapak? Berarti Anda nggak punya. Berarti kau ini cuma framing naik ke sini. Aduh. Tidak pegang data, cuma carilah di situ, carilah di situ. Buka datamu sendiri Bisa di situ. saya fotokan sekarang ada kitab saya. Saya fotokan, mau saya fotokan bahwa ada kitab saya. Enggak, pertanyaan Anda tidak. Terbitan tahun berapa Pak? Pak, terbitan tahun berapa? Pak, terbitan tahun berapa Pak? Saya tidak tahu tahun berapa itu. Berarti kamu nggak punya. Lupa saya tahunnya, dan malah saya mau tahun, tapi ada Alkitab saya ada. Pak, sekarang yang berlaku itu Pak, kalau Anda pegang LAI, yang berlaku itu Pak, TB2 tahun 2023. Ilmu Anda harus diupdate. Wow, makin mantap, makin nampak dia. Larinya sudah makin mantap. Nggak apa-apa Pak, teruskan aja. Loh, kamu nggak percaya LAI? LAI itu baru orang ini. Kenapa? Ya, saya bilang lanjut aja. Lanjutkan aja dengan pemahaman Bapak yang jelas kami G14 itu terjemahan baru versi 2 katanya itu bohong katanya itu. Harapan ngomong. Pak, baru saja bulan Maret yang lalu ya, kalau nggak salah, LAI itu merilis Bible baru, TB terjemahan baru 2023, Pak. Itu yang berlaku sekarang, Pak. Ini Bang, ini yang berlaku sekarang. Semua berlaku, semua Alkitab yang lama itu sudah nggak dipakai, sudah banyak perubahan, Pak. Nggak dipakai Alkitab itu, jangan bohong gitulah, Pak. Kata siapa nggak dipakai? Jadi kalau kau pakai yang lama, Pak, berarti ilmumu nggak update. Mendingan kau sebentar ke pendetamu deh, terus tanya, terjemahan versi 2 keluar nggak Pak Pendeta? Kalau pendeta dari seberang, ya mungkin jawabnya salah, pasti itu, iya. Tapi kalau pendeta dari Kristen pas murni, pasti udah mengakui bahwa Alkitab yang kami pegang itu dalil itu tetap sama. Kau tanya ke dia, terjemahan baru versi 2 Alkitab keluaran LAI sudah keluar nggak Pak Pendeta? Tanya ke pendetamu, jangan katanya-katanya. Jadi kalau saya katakan sudah keluar, katanya gimana? Itu kan tadi dibilang kan sudah ada versi terjemahan baru 2 sekarang dipakai tahun 2023. Kau bilang kami mulai dari kitab pertama, terjemahan pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang ini tidak pernah diperdebatkan itu salah, ini benar, ini ya. Semua mengatakan itu sama, itulah Pak. Gak pernah itu diperdebatkan itu. udah suka-suka kau. Ya, yes, memang suka-suka aku karena aku punya Alkitab sendiri Pak. Yang jelas sampai pada hari ini semua Alkitab buatan lain tidak pernah diperdebatkan isinya. Jangan salah Bang, kau bilang gitu, giliran kami diskusi pakai data LAI, dia bilang, waduh itu terjemahan itu salah, saya nggak pakai. Biasanya mereka bilang gitu. Iya aneh. Nggak ada. Dia bilang semua sama, tapi setelah kita baca yang terjemahan baru, dia bilang, oh Alkitab yang kau bikin sendiri, kan gila namanya otak pemikirannya ini. Nggak percaya, apa perlu pembuktian? Nggak usah dibuktikan dan nggak usah dijelaskan. Yang jelas bagi kami itu orang Kristen, Alkitab itu semua itu sama, isinya dan faedahnya, artinya itu sama. Oke gini Pak Harapan, kita sama-sama. Kamu bilang kamu Kristen sejati. Saya mau nanya, umur 12 tahun sampai 29 tahun Yesus ada di mana? Kalau kau memang Kristen sejati, kau tahu jawabannya. Saya tidak lari dari Alkitab ya. Iya, itu Alkitab. Ada catatannya di Alkitab. Saya bertanya karena di dalam Alkitab. Tidak lari dari Alkitab. Mulai dari umur yang Bapak sampaikan tadi tidak dicatat dalam Alkitab dia kemana. Udah. Saya nggak bisa menambah, nggak bisa mengurangi, sesuai dengan Alkitab aja. Tidak ada dicatatkan umur 9 dia lari ke Bethlehem, dia lari mancing ke Betania, nggak ada di situ. Bang Handi monitor. Silakan Ustadz. Oh ya, makasih. Silakan Gurunda.
Iya, saya lagi di jalan ini. Tadi sempat saya dengarkan asal asal nama Siti Hawa di Bible gitu ya. Iya, Gurunda. Iya, jadi sebenarnya Bible terjemahan itu dari mana ngambil kata Hawa? Bukan dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram, apalagi bahasa Yunani. Kenapa? Karena di dalam bahasa Ibrani itu disebut Eva. Eva itu kan bukan Hawa, gitu ya kan? Jadi istri Adam itu disebut Eva. Sedangkan yang ada di dalam terjemahan teman-teman Kristen kitabnya itu Hawa. Dari mana mereka ambil kata Hawa? Ya dari Islam. Di dalam hadis, dalam hadis yang terbalik itu, Pak. Nggak terbalik itu. sabar. Nggak. Jadi Sekarang ini, Pak. Muslim itu, Islam itu muncul tahun berapa? Dan Kristen itu muncul Sabar. tahun berapa? sabar. Nggak usah terlalu ke situ, Pak. Karena Bapak sendiri nggak tahu. Sabar. Kalau Bapak Sabar. Harapan, sabar. Sebentar Sabar, ditanggapi, sabar. Silakan, Gurunda. Sabar ya. dari situ pun udah salah, apalagi nanti yang lain udah salah semua. Enggak, Saya sabar. tahu Bang Juma Ya ini. sebentar ditanggapi. Bang Juma Sabar. ini mengendalikan semua tentang Sabar. Sebentar. Sabar. Ini tidak Sebentar terpengaruh. ditanggapi, Bang Harapan. Sabar. Silakan, Gurunda. Iya. Dikatakan dalam hadis Bukhari bahwasanya an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala laula Hawa lam takun antha zaujaha dahrah. Jadi kata Hawa itu muncul di dalam hadis yang kemudian dituliskan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya bukan karena kesalahan Hawa, ya gitu ya. Jadi di dalam tradisi Islam, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu disebutkan laula Hawa lam takun anta zaujaha dahrah. Artinya bahwasanya tradisi Islam secara internal penyebutan nama Hawa itu muncul di original teks hadits. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kemudian menyebutkan nama Hawa. Berarti kapan itu? Pada abad ke-7. Nah sekarang kata Hawa di dalam Bible yang digenggam oleh teman kita Kristen itu nanti ada setelah di Indonesia. Nah, sekarang mana duluan Rasulullah Muhammad SAW dengan kitabnya Kristen yang ada di Indonesia? Duluan mana kira-kira? Ayo jawab yang Kristen tadi. Silakan Harapan. Iya, saudara Harapan duluan mana baginda Rasulullah Muhammad SAW daripada Lai? Ayo bang, yang jujur kita. Itu Jadi siapa yang niru siapa kan udah ketahuan ya. Oke, ya, Iya. Anda sudah akui, Betul, Gurunda. Anda sudah akui Ini bahwa itu lembaga menurut kitab Bapak, Anda yang daripada Iya. nama Kristen itu udah terbalik. ini bukan sudah berbicara menyimpang. mengenai Kristen, Bung, ini bukan Iya. berbicara mengenai Jadi Kristen. Bapak pertama Ini dari awal pun Bapak ini- sudah berbicara seperti Bung, itu. Saudara. Di SD Saudara. Pak, kalau Muslim itu lebih Saudara, ini bagus bukan berbicara Kristen mengenai daripada- Kristen. daripada Ini Muslim. berbicara Bapak mengenai duluan kata Hawa. Coba sedikit aja. Sedikit aja Anda itu coba gunakan akal sehat. Kita tidak sedang membahas tentang Kristen, kita sedang membahas kata Hawa. Iya, Oke? nah, itu menggunakan akal waras gitu. Enggak, gini. Kita tidak sedang berbicara mengenai Kristen. Kita sedang berbicara kata Hawa yang muncul di kitab saudara. Dari mana kata Hawa di dalam kitab saudara itu diambil? Bantu saya sudah jelaskan tapi ternyata otak Anda belum berfungsi. Tadi saya sudah kasih tradisi Islam melalui hadis Bukhari dan Muslim. Laula Hawa lam takhun anta zaujahat dahrah. Kayak mana itu? Nah sekarang kalau ditanya orang Kristen lebih dulu katanya daripada Islam. Tapi di mana orang Kristen mengambil kata Hawa sehingga ada di dalam kitabnya? Ya dari Islam melalui hadits Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya di dalam bahasa original teksnya kitab Ibrani atau kitabnya orang Yahudi tidak ada kata Hawa, yang ada adalah Eva. Jadi istri Adam itu adalah bernama Eva, bukan Hawa. Saya kira begitu ya Pak Harapan, belajar lagi biar sehat. Lanjut teman-teman. Ya, Pak.
Ya, supaya nanti saya Belajar beritahukan kepada pintar teman-teman kalau Bang Gurunda Bima bilang benar sih. perubahan Muslim daripada Kristen itu nanti saya beritahukan kepada teman-teman. Itu. Jadi udah tahu Pan ya, Pak Harapan ya, seperti penjelasan Gurunda. Hawa itu, nama Hawa itu diambil dari hadis, sebuah hadis ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sumbernya dari Islam, Hawa. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu Eva ya. Jadi setelah belajar lagi kata Gurunda, Bang. Ya. Coba tahun berapa mulai ada Muslim, Bang? Coba jawab dulu. Bung, Muslim itu kalau Muslim yang Anda tanyakan, Nabi Adam alaihissalam itu Muslim. Yang jelas Muslim itu dulu belum ada Muslim, waktu Adam dan Hawa belum ada Muslim lah, bro. Oh, Anda Belum pahami ada dulu agama. Muslim. Apa? Dengar dulu. Muslim itu apa? Muslim itu adalah oknum yang melaksanakan ketaatannya kepada ketentuan pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Apakah ada perintah kepada Adam alaihissalam? Ada. Apakah ada ketetapan yang datang kepada Abraham? Ada. Ketika Nabi Abraham alaihissalam kemudian mentaati ketetapan Tuhan, maka dia Muslim, orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu Muslim? Muslim dia. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Artinya dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia berserah diri kepada ketetapan Tuhan. Muslim, dia bukan Kristen. Dia Muslim Yesus itu. Gimana? Kira-kira bukan kita berbicara mengenai ilmu kita berbicara, bukan asumsi. Nah, sekarang begini. Kalau Kristen itu kan jelas pengikut Yesus. Nah, apakah Yesus itu pengikut Yesus? Bukan. Apakah Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan yang taat kepada aturan Tuhan? Iya. Berarti Yesus itu Muslim. Yesus bukan Kristen. Gitu ya? Dipahami ya? Oke, lanjut. Ya, Yesus itu Muslim, Bang ya. Adam juga Muslim, Bang ya. Ya. Boleh. Saudara saya, Muslim itu adalah orang yang berserah diri, tunduk, takluk di bawah hukum-hukum Tuhan. Apakah Yesus itu pembangkang? Bukan. Yesus itu adalah makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Satu. Terus Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan. Kedua, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. 3, 4, Galatia 4 nomor 4. Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Dia Muslim. Dia nggak pernah membangkang perintah Tuhan. Muslim dia. Iya, Bang. Gitu ya? Abang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus itu mengikuti semua hukum Taurat. Ya kan, Bang? Iya, betul. Nah, apakah Islam mengikuti hukum Taurat? Bagus, pertanyaan yang bagus. Nah, pasang mulutnya untuk mendengar. Telinganya. Jadi gini, ketika Taurat Anda tanyakan kepada umat Islam, inilah yang sering kita bahas. Bahwa Kristen itu, mohon maaf, adalah serigala yang dinubuatkan oleh Yesus yang datang nyamar-nyamar seperti domba. Taurat itu datang hanya kepada Bani Israel. Hukum-hukum Tuhan itu hanya datang kepada Bani Israel. Di dalam Taurat itu sangat jelas bahwa hukum Taurat itu ketetapannya hanya berlaku kepada Yakub, anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun, dan itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Baca Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, tidak dikatakan kepada setiap Bani Adam. Oke, sampai di situ kita paham ya. Jadi ketetapan Tuhan itu yang dalam hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya pengikut Taurat tapi bukan Bani Israel, itulah serigala yang nyamar seperti landa. Silakan. Serigala yang Ya, serigala nyamar domba artinya bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi. Dan itu hanya begini loh, di Bang. Kristen. Begini loh, Iya, Bang. gimana? Begini loh, Ya, firman Tuhan gimana? itu kan, firman Tuhan itu ada kan sebelum Islam ada. Artinya, firman Tuhan itu ya. bukan berbicara
tentang orang Hmm. pada saat itu, tapi orang yang akan datang nanti. Gitu loh, Oh, Bang. salah. Salah, gini saudaraku, gini. Ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel, ketetapannya itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Baca Mazmur 147. Ketetapan-ketetapanku hanya datang kepada Israel dan aku tidak memberikan ketetapan kepada bangsa lain. Amin. Haleluya. Itu yang tertulis di kitab yang Anda gunakan, yaitu kitab Mazmur. Lalu kemudian, Hukum, Bang. Itu gimana? hukum, Bang. Lah iya, Taurat itu apa? Taurat itu Bukan. hukum. Yang Bang Cuma tadi katakan Hmm. menyamar jadi serigala. Domba. Ya, serigala nyamar domba. Dengar. Di dalam Matius 15 nomor 24. Dengarkan, camkan baik-baik. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah saudara saya ini domba yang hilang? Apakah Anda ini keturunan dari 12 keturunan Yakub yang lari keluar dari Yerusalem kemudian tinggal di Indonesia? Yakin? Ada Kami domba bukan yang hilang domba dari yang Israel. Kami bukan Nah, domba yang hilang. pandai saudara. Nah, Anda bukan domba yang hilang. Lalu Anda domba apa Anda? Nah, itu dia, Yesus, Bang. Itu dia, Bang. Domba yang hilang itu bukan menunjukkan kepada pengikut Kristus, tapi di luar Oh, pengikut salah. Kristus. Itu dibilang Salah domba gini. yang hilang. Itu, Bang. Salah gini. Anda harus tahu bahwa yang digelari domba itu adalah keturunan Yakub. Di luar keturunan Yakub, mohon maaf, Yesus sebut sebagai apa? Guguk. Apa guguk itu? Anjuing. Kalau bahasa dulu disebut serigala kan gitu ya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Serigala itu apa? Ya non-Yahudi, kaum Goyim. Kaum Goyim yang disebut kafir dalam Islam. Makanya dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia Goyim. Gitu loh. Sementara Yesus mengatakan aku diutus kepada Amim. Amim itu umatku. Gitu loh saudaraku. Jadi umat Yesus itu ya Bani Israel. Aku diutus hanya. Nah, kata hanya itu dikatakan spesial, H dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi tidak bisa kita mengada-ngada. Kita ini bukan Bani Yakub, kita bukan Bani Israel, kita bukan dari keturunan 12 suku. Sehingga ketika ada di antara kita yang bukan dari mereka, menyamar masuk ke dalam mereka, itulah yang menggenapi nubuatan Yesus. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang ditetapkan kepada seluruh umat manusia yang disebut Shalom, Salam atau Islam, di mana ajaran itu disuruhkan litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia, yaitu Shalom, Islam. Di dalam Lukas 24 nomor 36, Yesus mengatakan Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Di dalam Yohanes 16 juga dikatakan aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Shalom alaihim. Artinya gini. Ketika Islam itu datang, ketetapan Tuhan yang ada di Islam itu adalah ketetapan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Jadi Islam itu datang untuk semua umat manusia. Sedangkan Mesias datang kepada Bani Israel ya hanya untuk Bani Israel. Sekarang kita bukan Bani Israel. Kita ini adalah Bani Adam yang masuk dalam kategori ketetapan Tuhan datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan berislam kita, maka kita menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah. Wa anna Rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah. Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 3 itu. Hidup kekal itu Macet. yang tadinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, ngaku-ngaku dia juga adalah domba. Gitu loh saudaraku. Ya, cara belajarnya gitu. Maaf saya lagi di jalan, lanjut yang lain. Oke, host saya izin turun ya. Bang Suma saya izin pamit ya. Ya, Assalamualaikum. saudaraku, sehat selalu. Waalaikumsalam.
Ayo, Bang Silakan Harapan. Bang Harapan. Apa lagi yang ingin Silakan, Bang kamu Harapan. tanyakan? Saya lagi anu ya, Bang. Udah cukup, Bu. Ini Pak Sekarang dari Pak pendengar G dulu. 14 Kristen ya? Apa Muslim? Pak G. Aku Kristen Katolik. Oh, silakan bertanya Bang. Kalau nggak mau Iya, aku yang bertanya nih. boleh. Aku yang bertanya ya. Boleh. Coba kita tengok Bang ya. Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus di sini menempatkan dirinya bahwa dia sama dengan murid-muridnya. Oh, di anu ya, di Rani, Patarani. veteran Veteran nih ya. lagi jalan. Oke, lanjut. Masya Allah, macet-macet. Veteran Aku nih, Bang barusan Jumal. lewat sana Oke. tadi. Ya, Itu ada hati-hati di meme bos jalan naik motor tuh. Gurundaku. Hati-hati di jalan Oke. Gurundaku. Lanjut. Saya matikan kamera ya. Nah, Iya bang, awas kena peringatan, ya, awas kena peringatan. kalau kita lihat Yohanes 14 ya Pak Bang Harapan, Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menempatkan dirinya sama atau sejajar atau sederajat dengan murid-muridnya loh. Silakan tanggapi dulu Bang. Harapan bangsa. Harapan apa ya? Silakan. Justru terbalik. Apa yang Ibu sampaikan itu terbalik. Sudah dikatakan sama seperti aku bukan dari dunia, itu kan dari surga. Kenapa Ibu bilang sama seperti murid-murid? Aneh. Udah jelas dikatakan Ya, sama coba seperti ulang aku ya. bukan tidak dari dunia. Coba Coba baca aku ulang. dulu. Coba simak lagi Bang, simak lagi ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Firman-Mu berarti Yesus ini penerima firman yang dia terima, dia sampaikan kepada murid-muridnya ya, atau kepada kaumnya. Sebentar, dikit lagi. Belum selesai datanya nih. Iya, Aku terus. telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Mereka siapa ini? Tentunya muridnya. Dan 12 itu kan. Karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Di sini aku mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan murid-murid. Karena murid-murid juga bukan dari dunia. Sama seperti Yesus. Gimana, silakan. Ibu tidak memahami Alkitab saya. Masa dikatakan di situ sama seperti itu, bukan kepada murid-murid, sama seperti bukan kepada murid-murid, itu kepada Yesus sendiri, Bu. Coba Kepada baca siapa, dulu, baca. Bang? Coba terus. Bang, bang, naik lagi bang, cuma mental. Naik lagi bang. Oh, jadi saya salah baca apa ya? Atau salah? Gini, Salah. padahal di sini bunyinya gini, Bang. Karena mereka ini siapa? Ayo. Mereka itu orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya. Oke, terus. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Ini Yesus berkata ya, sama seperti aku, bukan dari dunia. Berarti Yesus menyamakan dirinya dengan mereka ini. Ya kan? Udah paham? Udah paham, Bang? Apa itu? Sudah paham atau belum? Itu konteksnya itu, biar Ibu tahu. Itu berbicara tentang anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan berasal dari dunia. Itu maksudnya itu, Bu. Artinya orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, itu anak-anak Allah. Berarti banyak Tuhanmu ya, karena di sini Yesus menyamakan dirinya dengan mereka. Mereka itu kan artinya banyak di situ. Kalau mereka bukan cuma satu, banyak. Mereka itu artinya banyak, jamak ya, banyak di situ ya. Jadi kalau dia menyamakan dirinya mereka, Yesus menyamakan dirinya dengan mereka, berarti Yesus itu setara ya sama murid-murid. Dari 17-14. Coba ditelaah lagi, direnungkan tuh kata-katanya Yesus. Gini aja, Ibu aja yang pelajari dalam ayat itu. Tapi yang jelas ayat itu berbicara, menurut kami, pemahaman kami, bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dan murid-murid itu dari dunia ini itu. Iya. Enggak. Dia menyamakan dirinya, Pak. Bapak ini enggak paham bahasa Indonesia. Kenapa sih? Di sini tertulis, sama seperti aku, bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini perkataan Yesus loh. Berarti Yesus ini sama dengan murid-murid, Pak. Kenapa sih Bapak ini? Suka ini.
Ini aku tunjukkan ya datanya Pak ya, supaya Bapak itu jangan sampai dianggap aku ini ya framing-framing. Aku tunjukkan datanya Pak ya. Itu Ini pakai data loh Pak. Bu Rahma, saya bantu perkuat sedikit ya. Ini aku tunjukkan datanya dulu sama saudara kita. Iya. Saya belum ini Ustaz. Baru mulai ini 1 menit. 1 detik, setengah detik. Enggak, Dulu. maksudnya saya bantu Aku kasih tahu perkuat saudara kita dulu dalilnya. ini tentang siapa Yesus itu. Iya, bantu perkuat Oke, boleh, dalilnya. Karena Tunggu dulu ada aku bunyinya tunjukkan begini, datanya. orang yang percaya kepada Yesus, roh yang apa namanya, roh ini ya bunyinya ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi percaya Yesus datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Lalu di ayat 4, di ayat 4 juga sama, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi orang-orang juga sama, berasal dari Allah gitu. Jangan dulu Kok melebar. melebar sih? Jangan dulu melebar. Aku mau kasih dulu nih. Aku mau kasih dia dulu nih supaya dia Ya, paham lanjut, bahwa lanjut, Yesus lanjut. itu menyamakan dirinya dengan murid-murid. Oke. Silakan dibesari dulu hostku yang baik hati dan nah ini coba kita lihat Pak ya. Ini tulisan merah ya, cuma saya blok dia nih. Aku telah, silakan dibaca ya Pak harapannya supaya lebih yakin gitu loh. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini tentu saja murid-muridnya kan. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dia menyamakan dirinya dengan murid-murid loh. Ngapain dituhankan Pak? Dituhankan bagaimana itu? Dituhankan bagaimana itu? Ya Dari mana begini, kita ambil begini. kata Tuhan itu? Itu begitu. Dari mana kita ambil kata Nah, Tuhan di itu? sini dia menyamakan dirinya sama dengan murid-muridnya. Terus kenapa Bapak membedakannya dengan murid-muridnya? Yesus kamu tuhankan, murid-murid tidak. Padahal Yesus berkata dia sama seperti mereka. Mereka itu siapa? Ya tentu murid-murid atau Beginilah, Bu. siapa itu kan? Mereka itu kan. Ya, Silakan. beginilah, Bu. Ini dari saya Gia ya gitu. Dari Bang Harapan tadi sudah benar gitu. Cuman ibunya tidak terlalu memahami hal itu ya. Kalau orang Kristen itu Saya tidak paham. Baik. Jadi siapa yang ngomong nih? Lion G4 siapa nih? Siapa Pak? Gia. G14. Oh G4. Gia. Oh Gia kah? Iya nggak apa-apa. Langsung. Nama Pak? Saya tidak paham. Silakan. Orang Kristen itu begini Bu. Semakin kita mendekat dengan Tuhan atau Allah itu, diri kita itu gimana Bu ya gitu. Gimana ya? Semakin kita mendekat, semakin kita diberi cobaan apa semua bingung. Semakin bingung. Bukan Bu, dengar dulu Bu. Artinya kita itu dilawat oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan kita itu ada dibilang begini Bu. Ada di dalam kekristenan itu pembaptisan dengan air itu pertobatan gitu. Pembaptisan rohani itu adalah Tuhan itu sendiri yang membaptis diri kita. Jadi di situ murid-muridnya bukan lagi seperti manusia biasa gitu. Artinya dia di situ sama seperti Yesus itu. Diri dia sudah tidak, artinya murid-murid di situ dirinya sudah tidak ada lagi kebencian, kemarahan, semuanya itu yang dimiliki oleh dunia itu gitu. Apa yang dibicarakan oleh murid-murid itu bukan lagi bicara tentang dunia, tapi bicara yang tentang di atas. Bagaimana hidup Allah itu, begitu maksudnya. Artinya di sini para murid-muridnya di sini jelas di sini. Saya tahu Bu. Di sini gini Pak. Bapak gereja itu orang kudus. Jadi murid-murid itu adalah orang kudus. Gitu. Seperti itu Bu. Begini Pak, begini. Yesus ini Pak di dalam sebentar Pak, di dalam Yohanes Yohanes 17:8 kata Yesus begini ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan. Engkau ini siapa di sini kalau menurut Bapak? Engkau. Bapak. Ayo Pak. Bapak, berarti Bapak menyampaikan firman kepada Yesus toh? Allah Bapak ya, Allah Bapak.
Allah Bapa menyampaikan firman kepada Yesus, toh. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Mereka ini kan murid-muridnya nih, atau kaumnya pada Benar. waktu itu ya. Benar. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini murid-muridnya sudah menerimanya. Nah, di sini di Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Murid-murid ini dibenci sama orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia. Kita sudah ngerti Sama itu, seperti Bu. aku, bukan dari dunia. Jadi Yesus ini memposisikan dirinya sama, Pak, dengan murid-murid. Kenapa Bapak sulit sekali paham sih bahasa Indonesia, Bu? Udah itu. Itu membaca Alkitab jangan melompat-lompat, Bu. Ya, Pak, kenapa, Pak? Jangan melompat-lompat. Loh, kok saya Itu udah lompat? benar. Ini masih kupajang ini yang kubaca nih. Dalam ayat 7 tadi pun udah benar, tapi Ibu melompat. Siapa yang melompat pula kau? Akhirnya pengertiannya udah pasti nggak Melompat sama, Bu. kemana? Perasaan aku tidak melompat. Begini loh, Bu. Nggak usah lah. Berarti Yesus mau bohong, Ibu lompat. Berarti Yesus mau bohong karena di sini dia menyamakan dirinya dengan mereka. Ayat 7 tadi itu tidak sesuai lagi karena itu Ibu sudah melompat. Ibu Beginilah, sudah Bu. melompat ke ayat yang berapa lagi Beginilah, Bu. itu? Apa ku lompat nah tetap? Ini coba ini kupajang ini. Enggak, Apa ku begini, tidak saya bisa bacakan. baca ini Sebab bahasa segala firman yang aku bacalah. Memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci itu. Bahasa Indonesia Bang ini nggak paham, susah. Firman itu, Bang, dalam ajarannya ayat yang Yesus pertama, ada. Jangan dulu lari kemana-mana. Tadi dipertanyakan ayat 7 dan 8 itu aja dulu. Baru kita lanjutkan. Cobalah itu. Jangan lompat, Kalau Bu. kita lanjutkan ke ayat 18-nya itu, Bang, di situ dijelaskan itu. Makanya jangan dulu lompat ke situ. Jangan tinggalkan ayat 9, ayat 10, jangan lompat terus ke sana. Kalau Ibu lompat nanti sampai ke ayat Ya, 20. nggak apa-apa. Kita di sini dulu ini. 17 14. Jangan. Ini tadi dulu ayat Coba 7 baca. tadi yang Ibu tanyakan tadi. Baca. Ayo baca nih. Ayat 7 Bang tadi Harapan dulu. maunya ayat berapa? Ya. Bang Harapan maunya ayat Kenapa berapa? suaranya putus-putus ya jaringanku kah? Bang Harapan maunya ayat berapa? Enggak, tadi Itu baca dibaca itu yang kupajang itu baca. ayat yang Aja itu. ke-7. Itu baca Tiba-tiba itu. dia lompat ke ayat 18 19. Iya, Bang Harapan maunya ayat berapa biar kita baca? Kenapa kau bilang aku lompat-lompat? Itu aku masih kupajang Kenapa Nah, nak coba, main ya coba. orang ini? Itu Oke. masih kupajang Mulai dari ayat ke-7 kau kita. ini. Mulai dari ayat yang ke-7. Kita satu-satu dulu. Ayat yang ke-7 Begini. coba. Begini, sebelum Baca, baca ayat sebelum ibu lanjut ya begini. Mereka coba kau baca, saya ajak kau mengeja, siapa tahu kau tidak naik kelas gara-gara bahasa Indonesia ya, karena mereka bukan dari dunia ini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Yang berkata ini Yesus loh, tinta merah, sama seperti aku, bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Bahasa Indonesia semudah ini kamu nggak paham, kenapa sih kamu ini? Yang dimaksud situ Ibu, karya Yesus itu kan memberitakan ke dunia Apa itu? itu, mengajarkan ya hal yang benar, mengajarkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah seperti ini. Kau kemana-mana lagi asumsimu muter-muter. Benar, Ini benar. kau jelaskan ini, Bang Harapan Bangsa, Benar, Harapan. benar. Ini Bang, jelaskan ini, kenapa Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya? Makanya Kenapa Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya? Kenapa? Itu ke seluruh dunia memberitakan berarti- tentang firman Tuhan itu. Jadi semua orang terkadang ada yang terima, ada yang tidak terima. Itu yang dibilang dibenci. Apa kau bilang itu? Tidak ada di situ yang kau bilang itu. Lanjut ayat 18. Mengada-ngada Ukti. sekali kau. Inilah Ukti, kau coba, mengurungkan orang. coba, Ayat 18-nya Ibu. Ya Ukti. Ustaz, ya gurundaku. Ya. coba perlihatkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Kalau Ya, ini ya, mereka Bunda. masih bisa berasumsi, coba. Berapa Bang? 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh, baik. Ke-7 saya bacakan ya. Supaya jangan lari-lari dulu ke teksnya. Ini beda lagi nanti. Pak Juma kan suka copot ayat sini, copot ayat sana, menyatukan. Oh, memang terjadi karena saya ahli perkawinan Bible. yang poligami gitu. Saya ahli Bible. Iya, ahli dalam penyatuan perkawinan yang Ahli yang Bible, Bang Juma. menyatakan itu.
Oh iya, iya dong. Iya, coba lah. Saya kalau tanya Anda Bible pasti mencret. Enggak, Anda ngeyel di situ. 1 Yohanes 3 nomor 2 coba. Kepadaku, Saudara Harapan. Oke. Saudara Harapan, Segala coba. firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itu tuh di situ dulu, jangan lompat terus ke sana. Pertanyaan Ibu ayat 7 ini apa? Udah inti dari dialog ini, Biar kau Yesus itu inti dari debat ini, dialog ini, Yesus itu manusia, udah selesai. Sekarang Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2, coba. Iya. Jadi Coba Anda baca 1 Yohanes. Yesus itu manusia, saya Coba akui. dibesarin, Bunda. Dia Bunda. menjelma menjadi manusia. Besarin biar dia Iya, baca iya. ini orang ini tidak naik kelas ini gara-gara bahasa Indonesia kayaknya. Tuhan kan Coba Anda baca itu, coba Anda baca tuh. bahwa Coba Anda baca itu. telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan. Jangan kesurupan, jangan ini banyak bukan omong, gereja. baca dulu itu loh. Dia bukan manusia saja, tapi dia adalah Tuhan. Gitu Tidak loh. ada Islam yang bisa kamu bodohi dengan dalil-dalil begitu, nggak ada. Kamu baca ini, kamu baca 1 Yohanes 3. Dengan 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 nomor 2 coba. Iman yang kuat tidak akan bisa berubah kepercayaannya. Iman gitu, Pak. apa? Iman apa? Dari mana kau dapat imanmu menyembah manusia itu? Siapa yang ngajarin? Biar saya baca, Bang. Ya, baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Jelas dia di manusia. Iya, sekarang pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Manusia lah, Bang. Mana Tuhan dia? Nah, berarti kita sama. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iyalah. Nah, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan tadi? Abang Harapan Tumanggor, harapan bangsa. Itu sih harapan bangsa. Harapan. Saya tanya, saudara Leon ini saudara Kristen. Leon Kristen apa Muslim? Aku Muslim, Bang. Dengar dulu Bang Joma. Oh alah, kenapa Anda yang nyahut berarti? Saudara Harapan, Muslim jangan dulu. Saudara Harapan jangan kerasukan dulu. Jangan dulu masuk Muslim. Saudara Harapan, sekarang Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya itu, dia Tuhan atau dia manusia? Dia Tuhan, dia juga manusia, Bang. Keadaan yang sebenarnya. Hah? Keadaan yang sebenarnya dia Tuhan atau dia manusia? Lahirnya itu, Bang, Allah gitu. Dia tetap sadar loh, Pak. Dia menjadi manusia. Dia tetap sadar dia sebagai manusia. Dia menjadi manusia, Bang. Gitu. Enggak, saya tanya, dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus ini manusia atau Tuhan? 100% manusia. Tidak ada dalam ketidaksungguh-sungguhannya. Dia tetap dalam keadaan sesungguhnya. Dia Tuhan dan manusia. Anda baca tadi, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, keadaannya sama seperti kita. Kita juga 100% Tuhan, 100% manusia. Beda, kenapa? Bang. Kalau kita itu kok beda? Dunia berarti ini, dengar. Ayat ini kita sama seperti Yesus atau tidak? Betul, kita sama dengan dia. Dalam keadaan dengarkan, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Betul atau tidak? Betul. Berarti kita sama dengan Yesus. Berarti kita juga Tuhan. Bukan. Kita tidak bisa dengar. Menurut pemahaman Bapak ini, gimana? Yang dimaksudkan dengan kita sama di sini, Pak. Halo, yang dimaksudkan kita sama di sini, dimasukkan oleh Yesus sama di sini, dia sama bernapas. Dia mempunyai daging seperti manusia. Tapi berarti Yesus sama seperti ayam.
Sama seperti mohon maaf, dia sama seperti kucing. Kucing juga bernapas. Ini kita dengarkan. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jangan ngomong terus, dengerin. Dalam Alkitab kami, Harapan kamu itu cuma ngomong terus. Kenapa sih nggak mau gantian bicara? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalian selalu menyesatkan, tapi kami tidak akan pernah tersesat. Loh, Karena kami yang mempunyai menyesatkan Tuhan yang itu kuat. Anda, karena Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Kita akan sama seperti Yesus. Saya tanya dulu. Menyesatkan, tapi nggak akan mungkin. Saya tanya dulu. Ketika Yesus datang dalam kenyataan yang sesungguhnya, dia sama seperti kita atau tidak sama? Menjelma seperti manusia, iya. Tetapi ingat, berarti dengan dia. Dengarkan. Berarti jelmaan dalam rupa manusia itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Betul. Ya, terus. Berarti Yesus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya dia itu Tuhan atau manusia? Dia keilahian Tuhan itu sendiri. Tapi berarti dia menjelma jadi manusia. Berarti kita juga keilahian. Jadi begini Pak, begini ya. Gimana? Dia memang begini. Dia memang sama seperti manusia, oke? Satu-satu. Tetapi perbedaannya, permulaannya, kalau kita sebagai manusia seperti Pak Juma ini betul-betul dari darah dan daging, penjelma. Berarti kita tidak sama seperti Yesus. Tetapi kalau Yesus berarti itu menjelma manusia itu dari roh. Berarti kita tidak sama. Berarti kita tidak sama. Berarti tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kita seperti dengan Yesus, nggak ada. Jangan karang-karang. Kita akan sama seperti Yesus. Tidak ada dikatakan kita akan. Terus katakan tadi iya, tetapi dari awal penciptanya berbeda. Mat dulu. Harapan, dengerin dulu Bang. Bang, dengerin dulu Bang. Sakit Anda ini. Dengerin dulu. Harapan sakit Anda minum vitamin dulu. Bang, dengerin dulu Bang. Harapan dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Yesus itu waktu di dunia itu seperti apa? Sama seperti Muhammad, hidup manusia. Oke, baik sama. Seperti manusia. Betul ya? Ya. Jangan menghujat saya. Baik. Ya, Bang Harapan, kalem. Yang lain jangan ganggu dulu gitu ya. Jadi Yesus selama ada di muka bumi ini, dia sama seperti manusia pada umumnya, betul? Betul. Nah, kalau Yesus sama seperti manusia pada umumnya, kenapa Anda menuhankan dia? Dalam Lukas pasal 2 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Itulah yang membuat kami percaya dan dia Tuhan. Oke? Berarti tidak sama dong dengan manusia pada umumnya. Menurut Anda? Menurut Anda kan tadi sama. Tapi di statement Anda terakhir, dia Tuhan. Berarti nggak sama dong. Anda ini sadar waras apa gimana? Gimana Pak Harapan? Coba ulangi lagi deh, coba kita ulangi lagi ya. Yesus itu di muka bumi ini manusia atau Tuhan? Sama seperti dirimu, manusia. Manusia. Baik. Apakah ada yang menuhankan Yesus waktu dia ada di dunia? Bagi yang percaya sama dia dan ada juga yang tidak. Oke, baik. Siapa yang percaya Yesus Tuhan waktu ada di dunia? Saya tidak tahu entah siapa di situ. Yang jelas ada. Soalnya namanya nggak dibuat di situ. Oke. Ada tapi tidak tahu namanya begitu. Kalau kira-kira orang yang dekat dia dengan Yesus ini percaya nggak kalau anaknya adalah Tuhan? Saya nggak tanya pula orang kira-kira yang ada dekat dia itu. Oke, jadi ibunya menuhankan anaknya gitu. Oh iya, dia Tuhan. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya gitu. Oh, iya, jelas. Itu jelas. Jelas. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah Tuhanku adalah anakku gitu. Bisa. Iya, bisa. Yang lain diam dulu. Ya, coba diulang kata-kataku. Bang, coba diulang. Tuhanku adalah anakku. Coba diulang.
Bisa Ngapain diulang saya Bang? mengulangi kata-katamu? Ya tadi Saya kan nggak Anda mau udah mengulangi kata-katamu. mengiyakan. Bunda Kalau Maria bertanya menuhankan diiyakan anaknya. yang benar lah gitu. Ya, memang Bunda Maria sudah menuhankan anaknya. Tuhanku itu Tuhan Maria itu Oke. Yesus. Oke. Oke, baik. Nah, kalau anaknya lagi tidur, bagaimana Bunda Maria menyembah anaknya lagi tidur? Ini nih Saya sudah nggak tahu waktu tidur dia bagaimana. Apakah dia menyembah, tapi dia tetap percaya bahwa itu anak Tuhan. Oke, jadi Jangan Tuhan bisa waktu tidur, Jadi waktu Tuhan menyusui pun dia, entah Hmm. menyusui, entah pada waktu entah minum, entah apapun dia tetap dituhankan oleh Maria. Oke, jadi sambil disusui, Bunda Maria menyembah Ah, Tuhan yang sedang disusui gitu. oh iya, itu udah Oh pasti, iya 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 udah iya. pasti. iya. Karena Coba. kenapa? Karena di dalam diri Yesus itu ada Mm-mm. Tuhan, dia Iya Tuhan, iya. gitu. Betul, memang begitu. Iya iya Jangankan iya. dia menyusui, waktu Mm-mm. menderita pun dia rela, begitu. Jangankan Oke waktu oke. enak-enak, dia Baik. tetap Tuhan. Hmm. Disiksa, dipukul, dicaci maki, dia tetap Tuhan gitu. Jadi Tuhan disiksa. Oh iya, Oh, Tuhan disiksa. Iya iya iya. oh iya, Hmm. ya memang betul. Hmm. Siapa tuh yang nyiksa Tuhan? Jadi Itulah Tuhan disiksa ya? Apa yang menyisakan Tuhan? Udah jelas dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi ingat, jangan kalian lupa dia bangkit kembali. Itulah Oh, karena ketuhanannya. jadi Tuhan bisa merasakan sakit. Oh iya, pasti. Oh, ya mati. udahlah. Jadi Tuhan mati. Bang Sededes, udahlah kita bertanya balik ini Bang Ntar dulu, diam dulu. Jadi Tuhan mati, bro. Tuhan tidak pernah mati, bro. Loh, yang Itu mati tidak pernah siapa? Ya, Yesus sebagai kemanusiaannya dia mati. Oh. Kan sudah dikatakan tadi. Berarti Dia Yesus, sama seperti kita. jadi waktu sama. dia disalib, Yesus bukan Tuhan. Bro, Jadi Yesus waktu disalib, dia bukan Tuhan. Iya. Bro, karena Jadi Yesus Gimana waktu disalib, dia bukan Tuhan. Tapi waktu dia dikasih ASI, dia Tuhan. Begitu. Ini kok Tuhan dalam diri Yesus kok keluar masuk gitu loh. Kok bisa ya Tuhan keluar masuk? begini, kata Tuhan dalam kekristenan itu bukan berarti Tuhan yang itu pada yang kita sembah, bukan. Oh, bukan. Terus Kata Tuhan apa yang dalam dahulu itu disebutkan Tuhan, gitu sama seperti sebut raja. Oh, jadi dia hanya raja, bukan Tuhan. Adalah raja. Oh, Itu. bertentangan ini Kristen Jadi, berdua nih. Bagaimana bertentangan? Cuma cara kasih pertanyaannya itu membuat orang lain itu membingung gitu. Loh, kok ngapain bingung? Orang dia sendiri mengiyakan kok. Ya kan karena kau suruh lagi bacanya, coba kau ulang lagi kan tidak enak seperti itu cara Tapi pertanyaannya. kan tadi dia setuju bahwa anakku adalah Tuhanku, kan gitu. Ya udahlah, nggak usah lagi seperti itu. Orang nyatanya kan di Lukas 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kan itu datanya tadi yang dia bawa, Bang. Iya, udahlah. Gitu. Kenapa Bagaimana nih udah? saya mau bertanya nih? Nah, kenapa udah, Bang? Sinetron di mana Bang Andi? Hah? Itu Kenapa? judul-judul sinetron di mana? Yang mana itu? Aku nggak dengar. Itu anakku adalah Tuhanku. Itu sinetron mana Bang Andi? Itu jangan disebut, itu di TV nanti ngetop lagi dia. Oh, gitu. Yang jelas sebagaimana data yang dibawa tadi Bunda Rama, di situ kan tertulis Yesus sama seperti kita. Artinya apa, Bang? Yesus sama seperti kita. Dia itu manusia. Dia punya fisik, dia punya raga. Jasmani dan rohani sama seperti kita. Cuma Yesus itu waktu dia hidup, anaknya Bunda Maria ini jabatannya lebih tinggi daripada kita karena dia utusan Tuhan. Lo itu tahu. Wah, Iya tahu dia utusan Tuhan toh. Beda. Kita bukan utusan Tuhan. Dia rasul dia. Menerima kitab. Betul? Tapi dia bukan Tuhan, utusan Tuhan. Setuju? utusan memang Bang. Siapa bilang Utusan. tidak utusan? Utusan memang. Berarti teman Anda tadi itu salah. Pantasan Anda ketawa-ketawa dari tadi. Kemungkinan dia salah dengar ke apa? Gitu. Bukan salah dengar, salah minum. Atau orang minum susu, dia minum air tajin.
Lucu Tapi nggak air tajin, aja. Bang. Air tajin itu bekas kalau orang mau masak nasi gitu. Itu sudah mendidih zaman dulu. Wah, mendidih itu diambil Ya lah itu baru udahlah, kasih aku mau gula. bertanya Itu nih, boleh nggak? Aku mau bertanya nih sebelum mandi nih. Ada dah. Apa begitu jawabnya? Boleh, silakan. Tanyalah Air, Bang, air silakan. tajin. Kasihan dan nanti nangis. Iya, iya, Silakan tanya. air tajin. Aku mau mandi nih. Mau tanya dulu. Iya, Ya. iya, iya. Ya. Bagaimana? Pertanyaannya Boleh, bagus. boleh nggak? Belum Belum bertanya. ya? Silakan. Kirain sudah. Ya, oke. Pertanyaan saya begini, simple saja kok. Kayak dasar sekali ini Bang gitu. Katanya Al-Quran itu sempurna, betul nggak Bang? Betul. Yang dimaksud dari sempurna ini Bang, apa? Sempurna itu artinya tidak cacat. Iya, iya maksudnya bagaimana Bang? Ya, Contohnya, sempurna, Bang. Kayak lagunya apa ya sempurna ya? Sempurna. jangan kelakar lah, serius Andra. nih. Iya, iya sempurna, Bang. Enggak ada cacatnya. Ya, kayak beginilah. Orang itu dilahirkan oleh ibunya itu tidak ada tangan satunya, tapi tangan satunya ada. Contohnya begitu. Itu namanya cacat. Itu enggak sempurna itu, Bang. Cacat namanya. Iya, maksud saya itu Seperti Yesus juga itu lobang tangannya, Bang. Kembali lagi ke sana. Ini Bang Gia, Bang Gia. Udahlah, saya mau mandi dulu ini. Saya turun dulu, host. Saya mau mandi dulu. Yo, Bang Gia, tunggu dulu. ya. Salamnya semuanya. Dan Artinya menghujat itu yadanya. sebentar sebelum turun Al-Quran Aku itu mau mandi, artinya ini. Nanti PR itu. Artinya Ya, bertanya aja, nanti Al-Quran aku itu PR aja. adalah paling lengkap. Sempurna itu artinya paling lengkap. Segala aturan ada di situ ya. Gitu. Paling Oke, lengkap. oke. Silakan Sudah turun. ngerti. Oke. Naik Saya lagi turun ya. dulu. Saya mau mandi dulu ya. Salamnya Ya, mandi semuanya. silakan. Jangan lupa kan mandinya pakai air ya, Bang. Iyalah pakai air, masa pakai oli. Jangan pakai air tajin. Jangan pakai air tajin. Lucu juga nih Bapak ini. Dari tadi dia ketawain temennya. Ternyata mau mandi pakai air juga. Ya udah kita bikin sinetron aja Bang Andi, bikin sinetron aja itu. Seru bagus itu. Jadi Al-Quran itu sempurna, penyempurna. Meluruskan segala yang bengkok-bengkok gitu. Jadi kalau Anda ingin sempurna keimanannya, ya segeralah bersyahadat. Cuman Al-Quran itu kitab suci, bersumber dari Sang Pencipta gitu. Ya lain mah ya dipertanyakan. Gitu maksudnya sempurna. Ya tuh bener tuh kata Pak Heri Aprisal, sempurna pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Sampai Bang Juma tadi pusing di bawah tol, kena macet, dapat orang macet. Banyak masih macet kan? Orang udah Lah, kenapa lari semua itu? nggak tahu nih kalau Adi Selebes masuk kelar urusan. Anakku adalah Tuhanku. Mestinya pelan-pelan maki langkah mioten. Pelan-pelan Pak Supir. Baru jam 4. Jam 4 ya? Kasihan ya mereka ya. Jam 5 di sana. Jam 4 dia jam melanggar. Ya beda lah Bang. Mereka melanggar akal sehat demi menuhankan Yesus. Kasihan sekali. Dia membuang logikanya. Coba tampilkan tadi data lagi tadi Bunda Rama itu. Itu dia setuju dulu, tapi endingnya dia nggak setuju. Ya karena dia mau menuhankan Yesus. Kalau dia terima itu tertolak. Leon ini bukannya Kristen ya? Tuhan. Iya, Leon. Leon bukannya Kristen ya? Leon, selamat pagi Leon. Selamat pagi, sore. Saya lagi di luar negeri. Leon. Bu. Leon, selamat pagi. Beda 12 jam, Bos. Anda kan di Indonesia. Singa. Di sini pagi. Saya Muslim. Iya, Pak Leon. Gimana, Bang? Hah? Muslim. Hah? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Namanya ayo teman-teman. Itu suara Bunda Rama dua natur ya?
Suaranya kedengeran. Enggak. Oh, noise. Iya. Aku matikan dulu noise. Iya kedengeran. Padahal aku Ada suara yang lain. Oh si ini nih si Leon nih. Leon ya? Coba turunin. Iya. Oke. Oh aman kan? Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen ya, yang Kristen. Yuk. Ayo. Tadi Buddha Rama bawa data bahwa Yesus itu sama seperti kita. Di berapa tadi itu Buddha Rama? Coba dibacain lagi deh. Kita edukasi lah. Bentar aku tengok ya. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Maka 1 Yohanes 3:2 dan 17 Yohanes 17:14. 1 Yohanes 3:2 dan Yohanes 17:14. Tapi dia menolak loh, dia membuang logika demi menuhankan anak orang. Susah, memang susah.